Baik, selamat sahabat, selamat malam buat kita semua, dan selamat pagi buat Pendeta Kuntara dan yang lainnya yang ada di Amerika, juga di Belanda ya, dan dari Italia juga saya lihat hadir. Selamat pagi, mungkin di sana pagi ya. Kita akan segera mulai untuk mengikuti pelajaran dari Sekolah Sabat ya di PGSSI ini dengan narasumber Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Dan kami mau ingatkan sekali lagi selama acara berlangsung, pendeta sedang membawakan materinya agar posisi mikrofonnya dalam posisi mute. Okay. Baiklah, kita akan langsung membuka acara ini dengan doa yang akan dilayangkan oleh Bapak Victor Ringo-Ringo. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas berkat dan kasih Tuhan, kami dapat membuka hari Sabat pada malam hari ini dan akan memulai pelajaran Sekolah Sabat yang akan dipimpin oleh Pendeta Kuntara. Kiranya Bapa memberikan hikmat dan roh suci kepada Pendeta Kuntara sehingga dapat membagikan firman dan pelajaran Tuhan, pelajaran firman Tuhan, pelajaran Sekolah Sabat pada malam hari ini. Demikian juga kepada kami semua yang hadir pada malam hari ini, kiranya Tuhan memberikan roh suci-Mu sehingga kami pun dapat mengerti akan apa yang kami pelajari pada malam hari ini, dan kami dapat share kepada anggota jemaat kami pada besok pagi. Bapa dalam sorga, kami mendoakan teman-teman kami yang belum bergabung, kiranya mereka pun dapat segera bergabung pada acara pelajaran Sekolah Sabat pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih. Dan selanjutnya langsung saya akan berikan kepada Pendeta Kuntara untuk membawakan materinya. Pelajaran ke berapa ya? Kelima ya. Yesus pemberi perhentian. Silakan Pak Pendeta. Dan ayat akan dibaca oleh Saudari Irma dan Saudara Joy Sitompul. Baik, selamat sahabat-saudara sekalian di Indonesia atau di mana saja berada, dan kita akan belajar pelajaran yang sangat penting ini, ya. Dan saya coba share screen. Baik, saya lihat yang hadir sudah lebih dari 100, jadi mungkin sebagian akan tetap bergabung. Yesus pemberi perhentian. Oke. Mengapa pelajaran ini penting ya? Ini untuk pendahuluan ya, kita mengcover beberapa hal supaya kita ingat bahwa kalau pendahuluan itu harus mencakup kepada seluruh inti kepada pelajaran ya. Kemudian kita baru eksplorasi sebagian demi sebagian ya. Kemudian dibikin lagi kesimpulannya ya. Nah, kenapa ini pentingnya perhentian, pentingnya pelajaran ini ya. Kemudian perbedaan Ibrani 1, 2 dan Ibrani 3 dan 4 itu ada di dalam pendahuluan kita ya, pelajaran Anda. Kemudian mengerti arti perhentian dalam buku Ibrani. Nah, kita coba lihat ya, kenapa ini adalah satu pelajaran yang penting. Rest, perhentian adalah penting. Mengapa? Coba bayangkan perhentian fisik demikian penting. Tanpa rest maka tubuh akan sakit ya, kemudian akan menderita ya, insomnia adalah masalah besar. Kenapa? Sebab tidak ada rest ya, tidak ada perhentian ya. Nah, demikian juga dalam masalah kerohanian. Ya, kerohanian perlunya menyadari adanya perhentian ya di dalam Kristus ya, dan menyadari bahwa Yesus bersama kita dan kita berjalan bersama dengan Yesus. Jadi perhentian secara kerohanian itu adalah satu perkara yang sangat penting. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang berusaha sendiri ya. Dan kalau kita berusaha sendiri maka kita akan gagal ya. Dan kita tidak akan berhasil termasuk di dalam memelihara sahabat sekalipun. Oke. Kemudian kenapa ini penting juga dalam pelajaran ini? Sebab ada dua ekstrim yang telah terjadi ya. Banyak penekanan sabat hari yang ke-7 dan lupa kepada Yesus pemberi sabat itu ya. Atau banyak yang menekankan Yesus sebagai pemberi sabat dan tidak merasa perlu menekankan hari sabat hari yang ke-7. Jadi ini adalah satu hal
sering terjadi. Kan banyak gereja-gereja yang soal Sabat tidak ada masalah. Yang penting adalah kita ada perhentian dalam Yesus. Kalau kita sudah mempunyai Yesus, semua sudah beres. Sebab dia juga Tuhan hari Sabat. Ya. Lupa bahwa Tuhan juga telah memberikan hari Sabat itu adalah sesuatu perkara supaya kita mempunyai persekutuan dan mempunyai satu kita sebutkan a foretaste, ya, untuk mengecap ya apa yang kita alami di persekutuan yang sepenuhnya bersama dengan Tuhan. Baik, pelajaran ini memberikan keseimbangan daripada keduanya. Ya. Nah, kemudian perbedaan antara Ibrani 1-2 kemudian dan 3 dan 4 itu ada dalam pendahuluan pelajaran. Jadi Ibrani 1 dan 2 itu adalah pengukuhan Yesus sebagai penguasa, pembebas umatnya. Ya. Sedangkan Ibrani 3 dan 4 pribadi yang memberikan perhentian, dan itu adalah dua versi, ya, yaitu melalui penciptaan dan penebusan. Dan Paulus menyebutkan Keluaran itu adalah generasi ketidaktaatan. Sebab itu undangannya janganlah keraskan hatimu, ya, itu banyak disebutkan di dalam Ibrani 3 dan 4. Nah, sekarang arti perhentian di dalam buku Ibrani, perhentian menjadi milik Allah, ya. Perhentian Sabat, ya, Sabat adalah hari perhentian. Tuhan membuat perhentian itu yang merupakan miliknya, yang sudah mulai diberikan sebetulnya di mana? Di Adam dan Hawa, yaitu perhentian di mana mereka dapatkan persekutuan bersama dengan Tuhan. Namun justru mereka asal tidak percaya, mereka melepaskan diri daripada perhentian tersebut. Ya. Jadi Sabat pertama adalah pengalaman kesempurnaan bersama dengan pribadi yang membuat kesempurnaan itu mungkin. Itu yang sebetulnya mereka dapat nikmati, ya, di surga atau di Taman Eden. Kemudian Allah juga menjanjikan perhentian Sabat karena penurutan pada Sabat yang benar mewujudkan janji bahwa Tuhan akan mengembalikan kesempurnaan itu. Jadi dari Sabat ke Sabat di mana kita dapat diperbaharui supaya kita mempunyai kembali persekutuan atau perhentian yang sempurna di dalam Tuhan. Ya. Nah, penulis Ibrani tidak menganggap perlu untuk membuktikan kepada orang Yahudi di zaman Paulus, ya, entah itu Kristen atau non-Kristen, bahwa pemulihan hari Sabat, hukum keempat itu masih berlaku sebagai bentuk penurutan ketaatan. Ya. Kenapa? Maka itu argumen di pasal 37 jelas dinyatakan bahwa pemulihan hari Sabat masih tersedia bagi Allah. Tidak akan ada gunanya, ya, dalam upaya untuk membujuk orang-orang Yahudi akan melakukan apa yang sudah wajib mereka lakukan untuk memelihara hari Sabat dan hari yang ke-7. Jadi banyak orang yang selalu mengatakan bahwa ya itu artinya sudah tidak berlaku. Tidak disebutkan tentang mengenai masalah bahwa ini adalah Sabat hari yang ke-7, tetapi adalah Sabat perhentian dalam Tuhan. Tidak perlu argumentasi tersebut sebab memang semuanya pelihara hari Sabat, tapi mereka perlu mengerti akan inti yang sangat penting daripada Sabat itu. Selain itu, zaman para rasul, Sabat hari ke-7 dipelihara oleh semua orang Kristen, ya, Yahudi dan bukan Yahudi, dan tidak ada argumen apapun untuk membuktikan keabsahan hari Sabat pada zaman Kristen yang mula-mula tersebut. Ya. Nah, hal yang perlu direnungkan adalah ketika kita memelihara hari Sabat, kita ingat bahwa Tuhan membuat persediaan yang sempurna bagi kita ketika Ia menciptakan dunia ini, ketika Ia menebusnya di kayu salib. Jadi, Sabat sebagai tanda daripada penciptaan dan penebusan adalah hal yang sangat penting. Namun pemberian hari Sabat yang benar lebih dari sekedar tindakan mengingat masa lalu. Itu adalah cicipan awal di dunia yang tidak sempurna ini, ya, akan masa yang telah dijanjikan Tuhan untuk satu dunia yang sempurna. Ya. Ini adalah hal yang perlu direnungkan. Baik, apakah yang dapat kita pelajari dari ayat hafalan? Ya, Ibrani 4 ayat 9. Irma? Jika masih tersedia suatu perhentian hari ke-7 bagi umat Allah. Oke, jadi apa yang kita bisa lihat ya di sini? Ada beberapa hari perhentian, ya, ada beberapa perhentian, ya, dan kita sebutkan beberapa tentang perhentian dalam persekutuan dengan Tuhan, kemudian perhentian sepenuhnya pada saat kita bersama dengan Tuhan, ya, masa yang akan datang. Kemudian hari yang ke-7 adalah hari perhentian, ya.
Jadi itu adalah merupakan suatu pengecapan, ya cicipin, mencicipi ya untuk satu persekutuan sebelumnya bersama dengan Tuhan. Baik, kita bisa ambil pelajaran ini semuanya di dalam 3 bagian, ya, yaitu tempat perhentian, undangan Tuhan untuk memasuki perhentiannya, dan pengingat perlunya perhentian dalam Tuhan. Oke, kita coba lihat beberapa poin mulai dengan tempat perhentian yang pertama. Oke, sementara umat Israel berkelana di padang belantara dalam perjalanan dari perbudakan di tanah perjanjian, apakah yang Tuhan inginkan atau apa keinginan Tuhan bagi mereka? Ini satu hal yang harus diperbagi. Oke, apakah keinginan Tuhan bagi mereka? Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Oke, artinya membimbing, ya, memberikan ketentraman. Ini berbicara ketentraman tentang apa? Perhentian, ya, di mana sebetulnya di Kanaan. Oke. Kemudian apakah rencana Allah bagi orang Israel setelah akhirnya memasuki ke Kanaan? Yosua 1 ayat 13. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Oke, jadi Tuhan memberikan negeri itu untuk apa? Ya, untuk mendapatkan perhentian dan keamanan. Nah, ini hal yang janji yang diberikan untuk orang Israel. Sebetulnya Tuhan telah berikan kepada Abraham, ya. Kemudian janji ini diperbaharui untuk orang Israel yang bebas dari perhambaan Mesir untuk mendapatkan perhentian di Kanaan, ya. Dan Kanaan sebagai tempat perhentian mempunyai tujuan khusus, ya. Bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi adalah mereka dapat berbakti kepada Tuhan dengan bebas. Ingat pada saat minta izin dari Firaun untuk pergi meninggalkan Mesir adalah supaya dapat berbakti kepada Tuhan, ya. Jadi mereka dengan demikian tidak akan menyembah berhala, mereka dapat menyucikan Sabat yang dilalaikan selama ini, sebab selama lebih kurang 400 tahun di Mesir, maka mereka sudah melupakan akan Sabat. Makanya harus diingatkan lagi, katakan, ingatlah kamu akan hari Sabat dan sucikan dia. Kemudian bukan hanya itu, mereka menjadi saksi bagi Tuhan, dan bangsa lain dapat mengenal Tuhan melalui Israel. Jadi Kanaan boleh menjadi satu tempat perhentian bagi mereka. Nah, apa yang menghalangi sebagian besar dari umat Israel dalam memasuki perhentian yang dijanjikan? Oke, kita lihat Ibrani 3 ayat 12 sampai 19. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh, berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat. Seterusnya. Oke. Nah, berdasarkan ayat ini kita bisa mengajar kepada murid-murid kita untuk beberapa poin mengapa mereka itu tidak bisa masuk di dalam Kanaan, ya. Misalnya mereka murtad, ya. Mereka berbuat jahat, ya. Kemudian kata di sini, ya, tidak mendengar suara Tuhan, ya. Kemudian mereka berbuat dosa, ya. Kemudian mereka tidak taat, ya. Jadi kita lihat poin-poin di sini kenapa mereka tidak sampai, ya. Kemudian kita
poin yang sangat penting adalah ketidakpercayaan mereka. Nanti kita akan tiba lagi ke sana. Nah, sekarang bagaimana sahabat menolong kita untuk ingat ya kebutuhan kita untuk mendapatkan perhentian di dalam Tuhan sebagai pencipta dan sebagai penebus kita. Keluaran Irma. 20 ayat 8 sampai 11, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ulangan 5 ayat 12 sampai 15, tetapi tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jadi kita bisa lihat kenapa kita harus merayakan Sabat. Yang pertama adalah oleh sebab Tuhan pencipta. Jadi kita diingatkan Tuhan sebagai pencipta. Yang kedua adalah oleh sebab Tuhan sudah membebaskan kita daripada perhambaan. Ya, untuk orang Israel adalah perhambaan dari Mesir, tetapi untuk kita perhambaan dari hamba dosa. Ya, kita telah ditebus. Jadi dua alasan yang sangat penting mengapa Sabat itu perlu untuk dirayakan. Baik, jadi Sabat sebagai satu hari yang sangat penting untuk mengingat Tuhan sebagai pencipta dan penebus. Jadi Tuhan menghubungkan hari Sabat pencipta dengan pembebasan dari Mesir. Dia menginstruksikan Israel untuk menjalankan Sabat sebagai peringatan penciptaan dan sebagai peringatan penebusan mereka dari Mesir. Jadi ini dua faktor yang sangat penting sekali. Ya. Kita tidak dapat, dan apa itu hubungannya? Kita coba lihat hubungan. Ya. Kita tidak dapat menciptakan diri kita sendiri, atau kita tidak dapat menebus ya diri kita sendiri. Penciptaan dan penebusan adalah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Dan dengan beristirahat kita mengakui ketergantungan kita kepadanya. Kita tidak hanya untuk keberadaan, tetapi untuk keselamatan. Oke. Jadi pembelian Sabat adalah ekspresi keselamatan kuat hanya oleh sebab iman. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita mengingatkan dari Sabat ke Sabat. Kita itu diperbaharui, kita itu diciptakan kembali. Kenapa? Tuhan adalah pencipta, hanya Tuhan yang bisa menciptakan. Ya, jadi hanya pencipta yang bisa menciptakan hati yang baru. Jadi hari Sabat, sementara kita dengar firman Tuhan, kita dapat perhentiannya. Apakah yang dapat kita pelajari dari pengalaman ini? Ya, baik, kita coba lihat dari Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Oke, jadi inilah yang dikatakan oleh Yosua ya dan juga Kaleb ya, tetapi 10 yang lain yang kita umumnya tidak kenal nama mereka ya. Tidak ingat maksudnya. Itu ya, kita tidak kenal ya, dan mereka telah memberontak dan coba membujuk akan mereka untuk kembali ke Mesir dan sebagainya. Jadi kegagalan orang Israel di sini
tidak taat dan tidak percaya kepada Tuhan. Sebetulnya walaupun mereka itu adalah keturunan enak, yaitu orang-orang yang beraksasa seperti Goliat, ya, namun mereka tidak perlu takut. Tuhan bisa buat mujizat, tetapi mereka tidak taat, tidak percaya kepada Tuhan. Mereka lupa kepada pimpinan Tuhan masa lalu yang sudah membebaskan mereka dengan dari perbudakan di Mesir dengan cara yang ajaib. Mereka lupa itu, ya. Keluar artinya menyeberang Laut Merah dengan keajaiban luar biasa, mereka lupa, ya. Kemudian mereka memberontak dan menularkan pemberontakan. Ingat, ya, dari 10 orang kemudian dari 10 orang menular kepada begitu banyak orang sampai semuanya, ya, yang di atas 20 tahun tidak sampai masuk ke Kanaan. Kenapa? Oleh sebab penularan dosa dan pelanggaran yang dipengaruhi oleh 10 orang tersebut. Tidak menerima hukuman Tuhan, waktu mendengar itu mereka berteriak, menangis dan sebagainya. Kemudian, ayolah kita sekarang kembali ke kita coba serang, ya, ini Kanaan, tetapi mereka semua gagal. Kenapa? Sebab Tuhan tidak lagi beserta dengan mereka. Mereka mencoba berperang dan kekuatan sendiri. Oke. Nah, tempat penelitian yang bagaimana yang Tuhan rindukan agar orang Israel dan kita yang hidup sekarang ini, ya, alami, ya. Kira-kira yang bagaimana? Dengarnya adalah perhentian bersekutu dengan Tuhan, di mana kita boleh merasakan damai sejahtera, ya, bersama dengan Tuhan, oleh sebab, ya, Tuhan yang bekerja dalam diri kita, ya, itulah perhentian sungguhnya. Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Kita hanya digunakan oleh Tuhan. Baik, kita coba lihat faktor yang berikut sebelum kita bahas akan pertanyaan-pertanyaannya. Kita baca dulu Ibrani 4 ayat 6 sampai 11. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu perhentian hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa poin. Yang pertama, mengapa hari ini merupakan saat yang penting dalam hidup kita, ya. Kata hari ini kita dapatkan berulang-ulang di dalam Alkitab. Jadi kita coba ambil sarinya. Ya, hari ini adalah konsep yang mengandung makna. Karena Musa memperbaharui perjanjian Israel dengan Tuhan di perbatasan tanah perjanjian dengan menggunakan perkataan hari ini, ya. Hari ini adalah momen refleksi di mana dia mengundang orang-orang untuk menyadari bahwa Allah selalu setia kepada mereka. Ya, hari ini, ya, Tuhan setia. Hari ini merupakan saat untuk memutuskan sikap kesetiaan kepada Tuhan, dan keputusan ini tidak bisa ditunda. Ya. Jadi hari ini penting sekali. Ya. Jadi hari ini adalah waktu pengambilan keputusan bagi kita, dan waktu kesempatan ini sekaligus, ya, berbahaya jika dilewatkan begitu saja, apa seperti yang selalu terjadi pada umat Allah pada zaman purbakala. Nah, saya dalam KKR kadang-kadang saya ada satu khotbah yang katakan kesempatan untuk menerima kebenaran, ya, opportunity for happiness. Dan saya selalu menggunakan ilustrasi dari salah satu dewa di
Greka, ya dewa Greka salah satu adalah dewa opportunus, artinya dewa opportunity dan kesempatan. Jadi dewa ini dikatakan bahwa dia kepala gundul ya, tetapi ada jambulnya di depan ya. Jadi kalau dewa ini lewat, jambulnya harus disambar cepat ya. Sebab kalau dewa ini sudah lewat ya, dia tidak akan kembali lagi. Itulah kesempatan ya. Jadi hari ini ya adalah kesempatan dalam menerima kebenaran, kita harus selalu ingat. Kemudian kita coba lihat mengapa hari ini adalah saat yang penting untuk hidup kita ya. Hari ini menunjukkan era pemenuhan janji Tuhan. Dikarenakan Tuhan meresmikan era ini dengan sebuah dekret, engkau telah kuperanakan pada hari ini ya, yang menetapkan Yesus sebagai penguasa ya, imam besar dalam memenuhi akan janji Tuhan, dan pengukuhan Yesus ini meresmikan suatu era baru akan berkat dan kesempatan bagi kita karena Yesus telah mengalahkan musuh dan meresmikan perjanjian baru. Hari ini ya kita dapat mendekat dengan penuh keberanian ke dalam ya hadirat Allah dan bersukacita di hadapannya dalam pengorbanan rohani berupa ucapan syukur dan pujian. Jadi hari ini ya adalah hari di mana kita harus bersyukur kepada Tuhan. Hari ini sebuah seruan untuk mengundang kita untuk menyadari bahwa Tuhan telah setia kepada kita dan telah memberikan kepada kita semua alasan untuk menerima undangannya segera dan tidak menunda-nunda ya. Jadi hari ini, jadi ini merupakan satu hal yang sangat penting. Apakah yang dimaksudkan memasuki perhentian Allah ya? Baik, kalau kita lihat kepada berbagai ayat-ayat tadi kita sebutkan, bila kita memandang kepada Tuhan Yesus ya, itu berarti kita masuk dalam perhentian Allah. Bila kita mendengar suaranya, bila kita beriman kepadanya, bila kita berhenti dari upaya kita sendiri untuk mendapatkan keselamatan. Kenapa? Sebab sering kita mau coba berusaha padahal ya yang harus bekerja adalah Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Yang kita perlu berikan adalah waktu untuk Tuhan dan Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Bila kita memegang teguh pengakuan kita, ya, itu berarti bahwa kita mempunyai perhentian dalam Tuhan. Bila kita menghampiri tahta kasih karunia, ya. Jadi perhentian daripada Allah. Baik. Dan apa yang didapatkan di dalam buku Alfa Omega jilid 8 halaman 265 ya, perhentian di sini dibicarakan adalah perhentian kasih karunia ya. Ya. Jadi ya, dan ini adalah perhentian iman sejati. Oke. Nah, kita coba lihat komitmen apa yang Anda perlu buat hari ini yang tidak dapat ditunda sampai hari yang akan datang. Komitmen menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita benar-benar mempunyai perhentian sebab Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Jadi untuk memberikan hati kita sepenuhnya itu adalah satu perkara yang jangan kita tunda-tunda. Ya, sebab kalau kita mempunyai persekutuan dengan Tuhan, maka kita boleh merasakan sukacita dan kita boleh berkata bahwa beban itu ringan adanya. Ya, kenapa? Sebab Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Nah, sekarang pertolongan apa yang tersedia bagi kita masing-masing dalam pergumulan untuk membuat komitmen yang kita harus buat? Oke, kita coba lihat Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Baik, kita coba lihat bahwa kita tersedia pertolongan, yaitu apa? Menghampiri akan tahta Allah. Ya. Kalau kita menghampiri akan tahta Allah, kita akan menerimakan rahmat, ya, dan kasih karunia untuk menolong kita pada waktunya. Jadi rahmat itulah yang memberikan kekuatan. Ya, Roh Tuhanlah yang menguatkan kita sampai kita boleh menang dalam pergumulan kita. Baik, apa yang perlu kita ingat supaya kita jangan sampai gagal, ya kita lihat beberapa poin yang ditulis dalam buku Ibrani. Nasihatilah seorang akan yang lain, ya. Jadi saling menasihati satu sama lain, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kemudian jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jadi dengan demikian kita
perlu untuk saling menolong, menguatkan satu sama lain supaya kita jangan sampai gagal. Oke. Bagaimana kita dapat merasa pasti bahwa Allah akan menyambut kita kepada perhentiannya walaupun kita mempunyai banyak kelemahan? Ya, Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi kita bisa menyambut, artinya kita merasa pasti kita akan disambut dengan baik dalam perhentian ini, yaitu bagaimana oleh sebab kita mempunyai imam besar. Dialah yang membela kita, yang mengerti kita. Dia sudah dicoba itu, tapi dia tidak berdosa. Dan ia dapat memberikan kepada kita kekuatan. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat kapan kita akan mengalami perhentian puncak dalam hidup ini. Ya, Ibrani 11 ayat 13-16. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak mau disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Oke. Jadi kita lihat kapan ini perhentian puncak, ya, dikatakan dengan jelas di sini. Ya. Sekarang merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Ya. Itulah pertemuan, artinya tempat perhentian puncak dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita bandingkan Keluaran 20 ayat 8-11, Ulangan 5 12-5, dan Ibrani 4 ayat 8-11, walaupun ayatnya di sini kita tidak akan baca, sebab kita sudah bacakan tadi, ya. Nampaknya mungkin kita berbakti pada setiap Sabat, namun gagal untuk mengalami istirahat di dalam Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita menghindarkan akan kegagalan tersebut? Ya, jadi itu sangat penting kita harus ketahui. Ya, baik. Beberapa poin yang sangat penting. Kitab Keluaran dan Ulangan ini mengajak kita untuk beristirahat pada hari Sabat untuk merayakan pencapaian Tuhan saat penciptaan dan penebusan pada masa lalu. Ya. Nah, Ibrani 4 ayat 9-11 memberitahu bahwa Tuhan telah menyiapkan perhentian Sabat masa depan, ya, dan dimensi baru untuk memelihara Sabat. Ya. Jadi peristirahat Sabat tidak hanya memperingati kemenangan Tuhan di masa lalu, tetapi juga merayakan janji Tuhan untuk masa mendatang. Ya. Nah, pelajaran kita menyebutkan ada beberapa kutipan-kutipan diberikan oleh beberapa buku ataupun juga kebiasaan daripada orang Yahudi dan sebagainya, ya, bahwa masalah Sabat itu adalah masalah juga untuk masa depan, ya. Jadi dimensi pemeliharaan Sabat di masa depan selalu ada, tetapi seringkali diabaikan. Setelah kejatuhan itu menyeratkan janji bahwa suatu hari Tuhan akan memulihkan ciptaan pada permulaan aslinya melalui Mesias. Jadi itulah sebabnya Tuhan memerintahkan kita untuk merayakan tindakan penebusannya melalui pemberian Sabat, karena Sabat menunjukkan puncak penebusan dalam ciptaan baru. Ya, pemeliharaan Sabat adalah antisipasi surga di dunia yang tidak sempurna ini. Ini selalu jelas di dalam tradisi Yahudi. Oke, jadi mengingat kepada masa lalu penciptaan, ya, penebusan, kemudian membawa kita untuk memandang ke depan, di mana Tuhan akan mempunyai, artinya kita dapat menikmati akan Sabat yang sempurna. Oke. Nah, sekarang ada beberapa sumber yang kita bisa lihat di sini, juga ada dalam pelajaran, tapi kita ambil sarinya saja. Kehidupan Adam dan Hawa, ya, dari sumber ini, ya, hari ke-7 adalah tanda kebangkitan, perhentian
dari zaman yang akan datang. Oke. Kemudian sumber Yahudi kuno lainnya mengatakan zaman yang akan datang adalah hari yang seluruhnya merupakan penghentian Sabat untuk selama-lamanya. Itulah yang dilambangkan. Oke. Kemudian ini dari Otiot dari Rabai Akiba. Sumber yang lain katakan, Israel berkata di hadapan Yang Maha Kudus, diberkatilah Dia, Tuhan, ya, Tuhan dunia. Ya. Jika kita mematuhi akan perintah-perintah, pahala apa yang kita dapatkan? Ya, Dia berkata kepada mereka, dunia yang akan datang. Mereka berkata kepadanya, tunjukkan kami yang serupa. Dia menunjukkan hari Sabat kepada mereka. Ya. Jadi hari Sabat merupakan sesuatu pengalaman untuk masa mendatang yang dapat kita nikmati sekarang ini. Makanya the foretaste istilahnya adalah seperti merasakan apa namanya foretaste, ya, mencicipi lebih dahulu. Baik. Nah sekarang untuk kesimpulan, Sabat adalah untuk perayaan, kegembiraan dan ucapan syukur. Ketika kita memelihara hari Sabat, kita menunjukkan bahwa kita mempercayai janji-janji Tuhan, bahwa kita menerima anugerahnya. Sabat adalah iman yang hidup dan bersama. Sejauh tindakan dilakukan, pemeliharaan Sabat mungkin merupakan ekspresi penuh dari keyakinan kita bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepadanya. Oke. Nah sekarang, ya, bagaimana Anda akan berkata? Yang penting adalah punya perhentian. Ada orang yang berkata, ya, yang penting adalah punya perhentian di dalam Tuhan. Saya tidak perlu lagi pelihara hari Sabat di dunia ini. Maka kita harus ingat, perhentian dalam Tuhan adalah maha penting, di mana seorang menyadari keselamatan melalui kasih karunia, bukan sebab usaha sendiri. Perhentian dalam Tuhan akan senantiasa menghasilkan buah penurutan. Penurutan tersebut termasuk di dalam mempunyai waktu dengan Tuhan pada Sabat yang kudus. Kemudian Sabat sebagai hari penciptaan dan penebusan adalah pengalaman penuh sukacita yang merupakan pengalaman sukacita di masa depan bersama dengan Tuhan. Baik, bayangkan Sabat pertama Anda setelah Allah menciptakan langit baru dan dunia baru. Bagaimana Anda menggunakan waktu Anda pada hari istimewa tersebut? Ya. Mereka yang telah biasa bersekutu dengan Allah akan tidak merasa kaku dalam pengalaman merayakan Sabat di surga. Kita akan senantiasa bersukacita dalam persekutuan dengan Allah Bapa. Baik, ini kutipan dalam bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesianya. Peggy yang boleh baca kutipannya dari The Desire of Ages halaman 288 dan 289. Iya. Maka hari Sabat adalah tanda kuasa Kristus untuk menguduskan kita. Dan itu diberikan kepada semua orang yang dikuduskan Kristus. Sebagai tanda kuasa pengudusannya, hari Sabat diberikan kepada semua orang yang melalui Kristus menjadi bagian dari Israel milik Allah. Sabat mengarahkan mereka pada pekerjaan penciptaan sebagai bukti kuasanya yang besar dalam penebusan. Sementara itu mengingatkan kedamaian Eden yang hilang, itu menceritakan kedamaian yang dipulihkan melalui juru selamat. Dan setiap objek di alam mengulangi undangannya. Datanglah kepadaku, semua yang berjeri lelah dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oke. Ini kutipan misi surat ini bisa menjadi satu kesimpulan kalau Anda menekankan ini dan mengalami dalam kehidupan, ini sudah satu hal yang sangat baik sekali, ya, luar biasa. Yaitu ciptaan, ya, Sabat sebagai merayakan untuk hari penciptaan dan juga penebusan, ya. Kemudian ciptaan baru dalam diri kita, ya, itu dimulai di Taman Eden, ya, yaitu adanya damai Eden yang sudah hilang dan kita mempunyai damai kembali, ya, sekarang ini dalam perjalanan menuju ke surga, ya. Oke. Nah, kesimpulan, Yesus adalah pencipta dan penebus kita. Kita memelihara Sabat sebagai pengakuan Yesus sebagai pencipta dan penebus. Sementara kita memelihara Sabat, kita pun dijadikan baru dari Sabat ke Sabat, dan hidup kita akan makin lama makin baru. Ya. Luar biasa, dan ini satu sukacita yang kita bisa alami. Perhentian yang Tuhan janjikan adalah persekutuan bersama dengan Yesus.
di mana kita hidup dengan penuh kepercayaan kepadanya dan berjalan bersama dengannya, Yesus yang bekerja dalam hidup kita setiap hari, dan kita makin memiliki perhentian sepenuhnya di dalamnya. Nah, ini yang dialami oleh banyak orang Kristen, kadang-kadang kita lupakan. Ini jangan pernah lupa, kita harus alami. Ya. Jadi persekutuan dengan Tuhan. Tetapi ya kita dapatkan di sini pemeliharaan Sabat di dunia adalah mencicipi sukacita perhentian di dalam Tuhan yang akan mencapai puncaknya ya di dunia baru. Baik, nah sekarang untuk aplikasi kita bisa bertanya, apakah kita merasakan pemeliharaan Sabat di dunia ini membawa keselamatan kepada hidup kita? Ya. Jadi kita harus ingat keselamatan hanya oleh sebab anugerah Allah, bukan oleh sebab kita pelihara hari Sabat. Ya. Tidak. Namun ya kita yang telah diselamatkan ya perlu mempunyai sukacita di dalam memelihara hari Sabat. Apa yang kita harus buat agar kita tidak legalis dalam pemeliharaan hari Sabat, namun tidak juga melalaikan hukum Allah. Jadi penurutan harus tetap kita ikuti. Namun jangan merasa bahwa itulah yang menyelamatkan kita. Ya, tidak. Itu adalah sebab kasih sayang kita kepada Tuhan. Kegiatan apakah yang keluarga Anda buat pada setiap Sabat hingga merasakan perhentian di dalam Tuhan? Ini sangat penting sekali. Ada orang-orang yang kalau sudah pulang dari gereja mau kerja apa saja. Ya, melakukan pekerjaan apa saja. Jangan lupa bahwa kita tetap mempunyai persekutuan, artinya waktu bersama dengan Tuhan. Ya, dan waktu bersama dengan Tuhan bagi mereka yang merasakan waktu dengan Tuhan itu adalah waktu yang penuh dengan sukacita, maka kita tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang buruk. Baik, question and answer. Baik, terima kasih Pendeta Kuntara untuk pelajaran yang telah disampaikan. Wow, sudah ramai nih yang raise hand ya, yang mau bertanya. Oke. Saya akan bacakan. Sebentar, ada banyak pertanyaan di kolom chat. Sebentar ya. Ini. Oke. Iya. Ya, baik, saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat, dan bagi mereka yang belum menuliskan pertanyaannya atau belum raise hand, silakan. Oke. Ini juga ada beberapa permohonan doa, mungkin nanti yang akan doa tutup boleh berdoa ya untuk mereka yang sakit. Ini ada dari Bapak Sugiarto, dari Bapak Victor Ringo ya. Oke, pertanyaan pertama ini dari Ibu Evi. Kalau yang menguduskan Sabat pada hari pertama, saya tahu alasannya dan itu juga bukan denominasi Advent, tapi yang saya bingung ada juga Advent yang menguduskan Sabat terkadang jatuhnya Rabu, Selasa, dan lain-lain. Apa alasannya? Wah, kalau tanya alasannya, pendeta nggak tahu alasannya. Mereka menggunakan, jadi begini, alasannya adalah mereka menggunakan Sabat lunar. Ya, Sabat lunar. Jadi Sabat lunar ya itu berdasarkan dengan bulan. Ya, mereka merasa bahwa dengan peredaran bulan, ya, maka Sabat itu bisa berubah. Kalau mau lihat ini bisa lihat di YouTube ya, kami bahas mungkin sekitar 10 sesi ya pertemuan mengenai masalah Sabat lunar ya, bagaimana kita menjawab kepada mereka dan merasa bahwa Sabat itu harus dipelihara sesuai dengan peredaran daripada bulan, artinya berdasarkan bulan, ya kan berubah-ubah. Nah, Anda bisa katakan kepada mereka, ya itu Minggu Penciptaan, ya
itu berdasarkan akan penciptaan. Hari Sabat itu berdasarkan penciptaan, bukan berdasarkan bulan. Sedangkan bulan itu ya belum ada pada hari pertama, belum ada pada hari ketiga. Ya, jadi diciptakannya ya bulan itu ya adalah pada hari yang keempat. Ya, jadi kalau begitu ya. Jadi bagaimana kita menggunakan akan bulan sebagai dasar, oke, untuk pengedaran itu adalah satu hal yang tidak benar. Kemudian Sabat dari Sabat ke Sabat itu adalah berdasarkan kepada Minggu Penciptaan, dan Minggu Penciptaan itu tidak pernah berubah. Ya. Kalau kita lihat kepada tulisan Mrs. White dan bisa dilihat dari seorang Yahudi, kan sampai sekarang mereka tetap pelihara dari Sabat ke Sabat, ya, yaitu pada hari yang ketujuh, yaitu pada hari Sabtu sekarang ini. Itu itulah adalah Sabat yang dipelihara oleh Yesus, dan itulah yang dipelihara waktu masa keluaran, ya, dan itu adalah yang sama pada saat penciptaan. Jadi tidak pernah perubahan dari Sabat ke Sabat, yaitu weekly cycle tidak pernah berubah. Nah, mereka yang percaya kepada Sabat bulan, yaitu Sabat lunar sering disebut, ya, adalah memelihara Sabat berdasarkan peredaran daripada bulan yang tidak mendapatkan dukungan daripada roh nubuat. Baik. Ya, terima kasih. Semoga menjawab ya Bu Evi. Iya, pertanyaan selanjutnya datangnya dari Bapak Boyke Nainggolan, ya. Sebelum saya bacakan pertanyaan Pak Boyke, setelah ini Pak Daniel tolong share poster ya. Dan saya juga mau mengucapkan selamat bergabung bersama-sama dengan kami Bapak John ya, Pak John Watupongo. Terima kasih Pak John. Tamu dari Bu Juanita ya, terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Boyke Nainggolan. Pertanyaan Pendeta Kuntara. Bagaimana kita membedakan pemeliharaan Sabat dengan benar dan memelihara Sabat secara legalistik? Nah, lebih mantap Pendeta jika diberikan contoh-contoh. Seringkali pertanyaan ini muncul di UKSS. Terima kasih Pendeta, Tuhan memberkati. Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus sekali. Ya, yang saya singgung tadi, kalau kita secara legalistik itu adalah bahwa kita pelihara hari Sabat oleh sebab kita ya, yang menyelamatkan untuk mendapatkan keselamatan. Padahal yang menyelamatkan kita itu bukan penurutan, yang menyelamatkan kita itu adalah kasih karunia. Ya, kita jelas kita dapatkan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 ya, bersabda kasih karunia kamu diselamatkan. Baik. Jadi itu perbedaan secara besar. Kemudian secara lebih terperincinya yang legalistik ini begini ya. Jadi hari Sabat ya tidak boleh ini, tidak boleh itu ya. Jadi kalau misalnya menyalakan api kita sudah melanggar hari Sabat ya. Orang-orang Israel itu katakan ya kalau misalnya kita pelihara hari Sabat ya maka hujan tidak boleh tak ambil ember ya untuk menitis, kebetulan ada bocor tidak boleh ambil ember ya. Ya, kenapa? Untuk menampung itu oleh sebab itu melanggar hari Sabat. Kemudian kalau jalan ya pegang sapu tangan itu sudah kerja ya. Tetapi kalau sapu tangannya di kantong atau pakai peniti tidak apa-apa. Ya. Jadi dari segala macam tindakan boleh dan tidak boleh menunjukkan satu perkara yang bersifat legalistik ya. Kalau ini sudah salah, ya ini salah. Nah, mereka yang pelihara hari Sabat yang benar dalam arti kita bersukacita ya, tidak perlu harus khawatir mengenai masalah soal-soal kecil ya. Kita selamat oleh sebab anugerah Tuhan, bukan itu yang menyelamatkan kita, dan kita merasa bersukacita dan
kita boleh selalu bergembira, ya hari Sabat itu adalah untuk bersukacita di dalam persekutuan dengan Tuhan dan sama manusia. Jadi kita bukan jadi orang yang murung-murung, legalis, aduh salah ini, aduh ini salah. Dan orang yang seperti itu, yang legalistik, dia akan mudah sekali untuk menyalahkan orang lain, gosip kepada orang lain. Kenapa? Oh, dia sudah melanggar ini, dia sudah melanggar itu. Ya, jadi kita mempunyai sifat yang judgmental, suka menuduh orang, ya, menyalahkan orang, kritik sama orang lain. Kenapa? Oleh sebab yang menyelamatkan kita adalah ya seakan-akan menurutkan hukum Allah. Tetapi kalau kita tahu bahwa keselamatan itu asal anugerah Allah, hanya pemberian Tuhan, ya kita selamat, maka tidak ada sesuatu perkara yang kita harus khawatirkan, dan kita pelihara Sabat dengan penuh sukacita, ya. Dan Roh Tuhan yang berbicara kepada kita, langkah mana yang kita akan buat, ya, di dalam pemeliharaan hari Sabat. Jadi bukan berdasarkan atas daftar ini boleh, ini tidak boleh, tetapi oleh sebab sukacita dan Roh Tuhan yang bekerja dalam diri kita, ya, kita pelihara hari Sabat dengan sukacita, ya, oleh sebab Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Mudah-mudahan ini bisa menjawab kepada saudara Boyke Nainggolan dari Salemba. Terima kasih Pendeta Kuntaraf. Tuhan. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Dan pertanyaan selanjutnya datangnya dari Bapak Bernardus Kaja. Selamat Sabat Pak Pendeta Kuntaraf. Tolong dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan hari ke-7 adalah tanda kebangkitan. Itu di pelajaran hari Kamis. Iya. Hari Sabat adalah juga tanda kebangkitan. Kenapa? Ya, oleh sebab Yesus mati pada hari Sabat, ya. Kemudian artinya dia dalam keadaan tidur, kemudian dia ya bangkit, ya, sesudah daripada tidurnya, artinya sesudah hari Sabat, ya. Jadi itu berarti bahwa itu menjelaskan kepada apa yang dikatakan di sini bahwa hari Sabat, ya, hari yang ke-7 juga adalah tanda daripada kebangkitan, ya. Dan ini juga merupakan satu tanda bahwa kita dilahirkan baru. Kenapa? Oleh sebab pelihara hari Sabat adalah mengajak kepada kita untuk mempunyai hidup yang baru, dan hidup baru itu oleh sebab kita bangkit daripada hidup yang lama. Kita tidur, ya, dalam dosa, tetapi kita bangkit sebagai manusia yang baru, ya. Jadi makanya disebut juga sebagai tanda daripada kebangkitan. Baik, oke. Selanjutnya sebelum saya panggilkan yang raise hand di sini, bisakah Daniel, saudara Daniel, share poster? Ya. Oke, ini saya akan bacakan. Ini adalah poster untuk acara hari Minggu pagi dari program Oral Channel untuk kesehatan. Jadi dari konten Hello Life akan membahas Omikron sama dengan akhir dari pandemi, ya, oleh Dr. Edwin Jim, jam dimulai hari Minggu tanggal 30, oh ini bukan 30 Februari, salah ya. 30 Januari. Mulai jam 7.30 WIB ya, 30. Jadi boleh ikuti dengan Zoom ID yang sudah ada di sini. Nanti posternya akan saya share di grup. Dan selanjutnya acara untuk hari Minggu sore oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf, The Revelation Grand Final, ya. Di Minggu jam 8 malam waktu Indonesia bagian barat ya, tanggal 30. Ini berbahasa Inggris, jadi kami sekali lagi mengundang semua yang ada di Zoom meeting ini untuk bisa mengikuti acara ini. Terima kasih Saudara Daniel, dan saya akan lanjutkan untuk memanggil mereka yang raise hand ya. Yang pertama Bapak Lasman Simanjuntak. Ya. Pak Lasman, selamat Sabat. Terima kasih Bu Peggy. Salam, selamat Sabat. Selamat pagi, selamat Sabat Pak Pendeta Kuntaraf.
Suara saya terdengar jelas ya? Jelas Oh, banget. jelas, masih merdu. Baik, Pak Pendeta, ini pelajaran yang kelima. Judulnya jelas, Pendeta ya. Yesus pemberi perhentian. Jadi konteksnya kita percaya bahwa sahabat kita adalah sahabat Yesus, bukan sahabat Yahudi, bukan sahabat legalistik, bukan sahabat Yudaisme, dan bukan sahabat lunar. Ya, jelas sahabat Yesus di Lukas 4 ayat 16. Saya adalah salah satu jemaat yang dulu juga dimenangkan. Saya dulu pemelihara hari Minggu. Saya dimenangkan menjadi pemelihara hari Sabat ya, Lukas 4 ayat 16. Pendeta tadi menjelaskan ada 3 pendeta ya. Prosesnya begini pendeta sebelum pertanyaan. Pertama, ini mungkin untuk di kelas UKSS dan untuk misi penginjilan kita. Pertama dikatakan sahabat penciptaan, Kejadian 2 ayat 1-3. Teks itu saat pertama, sahabat penciptaan, Kejadian 2 ayat 1-3, masuk kepada sahabat penebusan, Keluaran 20, itu bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian dalam pelajaran kita di sini ada sahabat keselamatan, Ibrani 4 ayat 10, dikatakan sahabat kasih karunia. Pertanyaan saya Pak Pendeta, bisa nggak di-update lagi dijelaskan Pendeta yang lebih dalam bahasa yang sederhana bahwa karena sahabat Yesus, bahwa pemeliharaan sahabat Yesus adalah juga jaminan kita akan masuk ke surga, ya, surga. Dikatakan dalam pelajaran hari Minggu, memelihara sahabat adalah ekspresi keselamatan yang kuat hanya oleh iman, itu hari Minggu. Kemudian diulangi lagi pada hari Kamis, pemelihara sahabat adalah antisipasi surga di dunia yang tidak sempurna ini. Jadi sahabat nanti dia ada di dunia juga, nanti ada sahabat juga di surga. Inilah satu jaminan bahwa sahabat Yesus adalah jaminan kita masuk surga. Terima kasih Pak Pendeta Kuntaraf. Ya, yang menjamin akan kita masuk surga adalah anugerah Allah. Kita harus selalu ingat itu. Kita selamat hanya sebab anugerah, dan oleh sebab anugerah Allah lah kita akan masuk surga. Ya, jadi itu adalah jaminan daripada Tuhan adalah anugerah Allah. Ya, kemudian sahabat itu sendiri adalah merupakan sesuatu hal yang kita dapat kita menikmati ya sebagai cicipan ya yang kita cicipi sebelum masuk di dalam surga. Oke. Jadi kita merasakan kita merasakan persekutuan dengan Tuhan ya. Tentang itu sahabat sebagai tanda penebusan itu sebetulnya saudara memberikan Keluaran 20 ayat 8 ya sampai 11. Di situ yang disebutkan itu sebetulnya adalah Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tetapi Tuhan sahabat sebagai penebusan itu adalah ya di dalam Ulangan pasal yang ke-5 ya. Ya. Jadi yang telah diberikan tadi. Oke, berapa 5 sampai 12 ya. Jadi itu adalah merupakan satu hal yang sangat penting. Oke. Bahwa mereka telah dibebaskan dari perhambaan ya. Jadi itu kepada kita adalah perhambaan daripada dosa. Tetapi bukan hanya penciptaan dan penebusan, tetapi juga ya adalah untuk masa mendatang, yaitu persekutuan bersama dengan Yesus yang kita alami sekarang ini ya juga merupakan sesuatu foretaste ya kita nikmati ya pendahulu untuk sahabat di surga. Mudah-mudahan menjawab apa yang ditanyakan. Iya. Terima kasih Pak Pendeta Kuntaraf. Lanjut Ibu Pendeta, Ibu Peggy. Lanjut. Jadi Ibu Pendeta nih. Okay. Lanjut Ibu Peggy. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Selanjutnya saya akan bacakan di kolom chat dari Bapak Royke. Dalam Keluaran 16 ayat 29, Tuhan memberi Sabat. Hari ke-6 Tuhan memberi mana untuk 2 hari. Artinya Tuhan menuntut penurutan Sabat, baru Tuhan memberi berkat. Bagaimana supaya kita tidak jatuh untuk menuntut berkat lebih banyak dibandingkan dengan penurutan? Mohon pencerahannya. Ya. Orang menuntut itu oleh sebab memikirkan akan diri kita sendiri. Oke. Tetapi kita harus datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur atas apa yang Tuhan telah buat, ya, dan berterima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita.
Dan kita tidak perlu harus menuntut bahwa harus begini, harus begitu, ya. Kita dapat datang kepada Tuhan dan ya menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau hidup bersyukur, maka kita tidak akan menuntut. Tetapi kalau jadi kita bersyukur, memuji nama Tuhan atas keindahan kasih-Nya yang sangat luar biasa, ya. Dan berkat itu akan datang dengan sendirinya. Banyak orang yang menuntut supaya dapatkan berkat banyak oleh sebab dia bayar persepuluhan. Ya. Tetapi sesudah Tuhan kasih banyak berkat, justru dia tidak setia kepada Tuhan. Ya. Pemberian kita atau mengembalikan persepuluhan juga jangan untuk supaya kita diberkati. Ya. Kita sudah diberkati, makanya kita mengembalikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Dan Tuhan akan memberkati dengan lebih banyak lagi, tetapi kita tidak boleh menuntut. Ya. Banyak orang kadang-kadang katakan, saya sudah bayar 10-an, tetapi hidup saya begini-begini saja. Ya. Tidak boleh kita menuntut kepada Tuhan. Ya. Kenapa? Ya. Sebab ya, keselamatan adalah anugerah, kehidupan adalah anugerah Allah, iman itu juga adalah anugerah Allah, segala sesuatu adalah anugerah Tuhan. Ya. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau Tuhan lihat bahwa kita akan dapat menjadi alat yang lebih ampuh, dengan berkat yang lebih banyak, Tuhan akan selamanya memberikan berkat. Ya. Tetapi berkat itu tidak selamanya dengan masalah materi, bukan hanya dengan oleh sebab cukupnya makanan, ya, tetapi ya oleh sebab persekutuan dengan Tuhan memberikan sukacita, ya, dan sukacita adalah satu berkat yang tidak bisa dinilai harganya. Mudah-mudahan bisa menolong apa yang ditanyakan Royke. Iya, Ini amin. Royke dari Bali ini. Baik, selanjutnya saya akan panggilkan yang resen di sini ada Bapak Jonas Bongsair Lerebulan. Ya, silakan Pak Jonas. Jones atau Jonas, maafkan kalau salah membaca. Bisa ada kan Pak Jones Bongsair? Oke, sudah. Selamat sahabat. Iya. Ya, suara saya terdengar. Oh ya, jelas terdengar. Sebentar saya ini dulu. Baik, Pak Pendeta, terima kasih presentasi luar biasa tentang sabat. Namun kita lihat di pelajaran ini kegagalan orang Israel untuk 2 tempat perhentian. Jadi Pak Pendeta sudah terangkan lebih banyak. Lalu saya senang statement bahwa yang penting kita bersenang-senang karena sabat. Jadi pasang api dan lain-lain itu legalis. Tapi ini sabat bukan sabat manusia. Karena 10 orang memberikan informasi yang bagus juga informasi mereka. Tapi dipengaruhi oleh begitu banyak orang Israel. 10 orang itu. Ya. 2 orang itu mereka berikan informasi yang baik juga. Tapi tidak didengar, Pak. Tidak didengar. Jadi yang berikut. Dari generasi pertama 2 orang masuk tanah Kanaan. Lalu persyaratan sampai tanah Kanaan harus basmi berhala Pak Pendeta. Dari 2 orang itu, mungkin saya salah, pernah saya baca. Hanya 1 saja yang basmi berhala. Berhala orang Israel, berhala di tanah Kanaan itu patung-patung barangkali. Nah sekarang berhala kita apa? Jadi kita lebih, Pendeta mungkin lebih pencerahan ke kita bahwa kegagalan orang Israel ini bisa jadi kegagalan kita tidak. Karena informasi 10 orang itu baik. Tapi masuk kepada sabat legalis ini kita tidak tahu siapa yang punya sabat. Kalau orang Aten terlalu kritis untuk jangan memasang air pada sabat. Itu legalis. Tapi sebenarnya itu bukan orang itu dia bilang, tapi Alkitab bilang itu Tuhan Allah bilang itu Pak Pendeta. Bukan manusia itu. Apakah suara Tuhan Allah waktu zaman perjanjian lama sudah batas selesai? Jadi kita di sebelum perjanjian baru ini karena hidup selamat kasih karunia, jadi hidup senang-senang saja di sabat. Jadi Pak Pendeta boleh bikin
perincian. Berhala orang Israel itu sudah, yang kita tahu itu patung-patung. Sekarang berhala kita saat ini apa? Kan orang Israel gagal total, Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, terima kasih Benar. Pak. Ya. Baik, berhala untuk kita sekalian, kalau kita baca di dalam Patriarch and Prophets halaman 304, ya, dikatakan kalau kita memberikan mengasihi sesuatu yang lebih daripada mengasihi Tuhan, itu menjadi suatu berhala. Ya. Jadi berhala itu bisa menjadi gelar, mungkin mobil Anda, ya, mungkin juga ya hanya memikirkan diri sendiri, jadi diri sendiri sebagai berhala. Ya. Nah, kalau saya katakan supaya senang-senang saja, saya gunakan istilah bersukacita. Ya, kita bersukacita oleh sebab Sabat. Artinya kita tidak usah perlu takut-takut ya oleh sebab mereka yang legalis ya menjadi sangat kritis sekali. Ya. Jadi, nah sekarang apa yang menyebabkan Tuhan bekerja di dalam diri kita? Ya, kalau kita mempunyai persekutuan yang indah dengan Tuhan, maka kita akan mempunyai sukacita. Ya, istilah senang-senang itu memberikan indikasi yang ada negatifnya. Pesta senang-senang, berpesta berfoya-foya, ya senang-senang. Ya, jadi kalau pelihara hari Sabat kita bisa foya-foya. Jadi bukan begitu yang saya maksudkan. Saya berbicara mengenai bersukacita di dalam pemulihan akan hari Sabat. Jadi tidak perlu harus susah-susah, ya dan sebagainya. Nah, legasinya di dalam menelaahkan kitab suci, ya kita mengetahui juga bagaimana ada inti yang sangat penting daripada firman Tuhan. Ya, hari Sabat, ya kita untuk pelihara, kita harus pelihara, ya atau kita harus ingat mulai persiapannya pada hari Jumat. Ya, jadi hari Jumat, ya itulah kita sudah menyiapkan akan kita punya makanan dan sebagainya yang inti saya katakan. Kita masak misalnya kita sudah potong-potong siapkan dan sebagainya. Kemudian hari Sabat kita hanya hangatkan saja. Ya. Nah, hanya hangatkan saja. Kita tahu waktu orang Israel untuk menyalakan api itu tidak mudah. Sedangkan korek api pun masih belum ada, ya mereka harus bekerja keras dengan menggunakan batu itu digosok dan sebagainya untuk menghasilkan api, ya. Jadi kita harus melihat kepada bagaimana yang dimaksudkan dengan hari persiapan, ya supaya masaklah apa yang kita masak sekarang ini, ya betul kita harus persiapkan ya pada hari Jumat, tetapi kalau orang menghangatkan makanan pada hari Sabat jangan dianggap sebagai satu perkara yang bekerja, ya kita hanya taruh di oven saja, ya seperti besok Sabat, ya kami punya cucu-cucu akan datang, ya kami akan siapkan makanannya hari ini. Jadi dan besok kami hanya hangatkan saja, ya taruh 170 derajat Fahrenheit, ya jadi kita makan makanan hangat. Apakah itu satu perkara yang salah? Ya, jadi kita rasakan penuh dengan sukacita, itu yang saya maksudkan. Baik, jadi hindarkan hal-hal yang menjadikan diri sebagai hal yang utama, termasuk ya kefanatikan. Ya, kita harus menghindarkan kefanatikan. Ya. Legalistik, oke. Jadi kalau berbicara kepada soal berhala, ya sesuatu perkara yang kita cintai lebih daripada Tuhan itu adalah berhala kita. Bisa dilihat dari Patriarch and Prophets halaman 304. Iya, baik. Terima kasih Pendeta. Semoga sudah menjawab ya. Selanjutnya di kolom chat ada pertanyaan dari Bapak Victor Ringo-Ringo. Pertanyaannya adalah, apakah komunitas Amish country di Amerika atau Pennsylvania memelihara hari Sabat? Jawabnya adalah ada yang Advent, ada juga yang tidak. Ya, Amish ini adalah dari kelompok-kelompok yang sangat konservatif, ya,
dari abad ke-19 ya, kelompok Monrovia ya, kemudian mereka sangat fanatik ya, dan mereka merasa bahwa teknologi adalah satu dosa atau bisa menjadi alat untuk dosa. Memang ada benarnya ya. Tetapi mereka memisahkan diri ya dari pergaulan, sebab itu mereka naik bendi daripada naik mobil ya. Jadi naik bendi, dan pakaian mereka selalu hitam ya atau putih ya, lebih banyak hitam. Oke. Jadi kalau kita pergi ke Pennsylvania di sana, kita lihat mereka. Oke. Namun ternyata ya ada peristiwa terjadi bahwa anak-anak mudanya mereka juga banyak yang sudah terpengaruh ya oleh hal-hal yang negatif, dan pernah terjadi berbagai macam kejahatan di kelompok-kelompok orang ini Amish ya. Jadi memisahkan diri bukan berarti bebas daripada pengaruh-pengaruh dosa. Tetapi ada prinsip yang sangat penting, ada saya lihat seorang berkhotbah, kenapa mereka tidak mau pakai listrik ya? Mereka lebih senang pakai masih lampu tempel atau dan sebagainya ya. Sebab dikatakan bahwa kalau pakai listrik atau telepon, mereka pakai telepon ya, maka itu akan mengganggu waktu keluarga. Jadi ada poin baik ya, kalau ada televisi menyebabkan kita hubungannya dengan televisi daripada dengan keluarga. Lebih bagus keluarga itu ya, ada kegiatan keluarga dipupuk ya dengan menghindarkan teknologi. Seperti iPhone menyebabkan kita berpisah ya daripada keluarga. Nah, jadi ada poin-poin yang kita bisa pelajari dari kelompok Amish ya. Tetapi apakah mereka pelihara hari Sabat? Ada gereja Advent di kalangan orang Amish ya, tetapi tidak, mayoritas adalah tidak, mereka pelihara hari Minggu. Baik, terima kasih Pendeta jawabannya. Saya akan bacakan pertanyaan di kolom chat dari Boru Simatupang. Ya. Selamat Sabat Pendeta, apakah boleh melaksanakan pernikahan pada hari Sabat? Sebenarnya acara pernikahan itu adalah acara yang rohani. Ya. Kenapa ada khotbah diberikan, memberkati, itu adalah acara rohani. Namun persiapannya yang sering mengganggu suasana hari Sabat. Ya. Jadi persiapan-persiapan itu yang bisa menyebabkan bermasalah. Ya, itulah sebabnya dihindarkan. Ya, kita menghindarkan akan acara ya perkawinan pada hari Sabat. Ya, acara itu sendiri adalah rohani. Ya, tetapi persiapannya yang bisa menyebabkan ya, kita tidak lagi merasakan kesucian hari Sabat. Baik, terima kasih Pendeta. Ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Linda Lasut. Izin bertanya Pendeta, jadi boleh bila dilakukan dengan sukacita, boleh dong ya masak atau cuci piring, cuci baju, jemur baju, dan pada hari Sabat yang penting kan tidak bekerja mencari nafkah. Oh, ini sudah salah mengerti dengan apa yang saya katakan. Kemudian kalau kita katakan sukacita itu jangan menjadi satu beban, oke? Tetapi kita bersabar dan sebagainya. Soal cuci, makanya saya katakan tadi ada hari persiapan, ya. Persiapan apa? Cucilah apa yang kamu mau cuci, setrikalah apa yang kamu mau setrika. Kemudian hari dan masaklah apa yang kamu masak. Tetapi kalau misalnya hanya untuk sekedar menghangatkan, jangan rasa bahwa kita sudah berdosa oleh sebab itu. Ya, jadi biarlah kita boleh dapat membedakan, dan biarlah suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Ya, sukacita oleh sebab persekutuan dengan Yesus.
Jadi jangan ada satu kegiatan yang bisa memisahkan kita daripada Yesus Kristus. Ya, jadi sukacita mempunyai damai di dalam persekutuan dengan Tuhan. Oke? Ya. Baik, terima kasih Pendeta. Selanjutnya, iya nih Pak Pendi Sitohang bilang masalahnya sekarang adalah potluck. Nggak mungkin hanya dipanaskan bisa basi karena partai besar. Ya, dari siapa nih? Bapak Hisar Simalango ya. Pak Hisar. Selamat sahabat Pendeta Kuntarap. Saya mau tanya tentang janji Tuhan kepada Abraham bahwa bangsa Israel akan berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan 40 tahun. Apakah janji itu tadinya bisa berubah kalau 10 pengintai itu tidak berbeda pendapat? Apakah dikatakan tentang bangsa Israel akan berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan 40 tahun? Ya. Yang kita tahu bahwa 400 tahun. Ya. Coba lihat dia punya ayat ya, Saudara Hisar Simalango. Ya. Itu kata yang diberikan itu ya, apakah 40 tahun atau 400 tahun? Sehingga saya dalam 400 tahun, sebab memang mereka berada di sana 400 tahun. Oke? 400. 400 ya? 400 ya. Iya. Betul, ya betul, di Mesir 400 tahun, berjalan di padang tandus tuh 40 tahun Pendeta. Oke. Baik ya. Bisa lanjut ya Pendeta? Iya, silakan. Iya. Selanjutnya dari Bapak Gunawan TJ. Setelah Pak Gunawan, siap-siap Pak James Tambuhun ya. Pertanyaannya singkat-singkat ya Pak. Pak Gunawan TJ, selamat Pak Gun. Pendeta, apa sebaiknya tidur saja sepanjang hari Sabat supaya benar-benar nama Tuhan dimuliakan? Ya. Saudara Gunawan, jangan lupa besok gabung ya dalam acara Hope for Today. Oke. Nah, Saudara Gunawan, untuk memuliakan nama Tuhan adalah kalau kita membuat kebajikan, itu nama Tuhan dimuliakan. Ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, baik kamu makan, baik kamu minum, apapun yang kamu buat, memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau gitu kita makan hari Sabat ya bersama-sama, itu juga memuliakan nama Tuhan, kita menunjukkan kasih sayang satu sama lain. Kita bersama-sama menunjukkan kasih adalah memuliakan nama Tuhan. Tidur supaya kita sehat ya, itu memuliakan nama Tuhan. Tetapi jangan tidur-tidur melulu ya. Penelitian daripada yang pernah diberikan oleh istri saya waktu membahas soal tidur, orang yang terus-terusan tidur ya mempunyai kemungkinan umurnya lebih pendek. Ya. Jadi itu tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi tidur kurang membuat orang sakit ya. Jadi tidur terus ya juga menyebabkan orang ya umur pendek ya. Jadi cukuplah tidur 7-8 jam sehari ya. Jadi banyak kegiatan yang dapat dibuat pada hari Sabat yang dapat memuliakan nama Tuhan, dan ke gereja mendengar firman Tuhan ya, berdoa itu adalah memuliakan nama Tuhan, menunjukkan kasih sayang, menolong mereka yang kekurangan, melawat ya. Ya, saya senang ini Pak Gunawan selalu ikut Zoom daripada Rumah Sakit Advent, bagus ya, untuk belajar ya dan menolong dan mendoakan mereka yang sakit COVID, itu memuliakan nama Tuhan. Iya. Jadi jangan tidur melulu ya Pak Gunawan. Iya.
Iya, Baik. baik Pak Pendeta. Terima kasih. Happy Sabat Pak Pendeta. Oke, happy Sabat. Ya. Happy Sabat Pak Gunawan, besok sore Iya. ikut ya acara Oke, rumah Bu. sakit. Iya, pertanyaan yang banyak ya. Baik. Selanjutnya saya akan manggilkan yang raise hand Bapak James Tambuwun. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat hari Sabat. Selamat Pendeta, hari Bu Sabat. Peggy. Pendeta, Selamat Sabat. Bagaimana Saudara Saya ingin Tambuwun? tanya ini di dalam Ibrani 4 ini perikopnya kan hari perhentian yang disediakan Allah. Saya ingin tanya yang ayat ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Hari ini ada tanda koma buka dan tanda koma tutup. Apa penekanannya ini hari ini? Terus dilanjutkan, selanjutnya ayat di terakhir, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Itu yang saya ingin. Itu hari ini. Sebab saya suka dengar, saya suka menginjil pendeta, dan mereka suka aja, ini hari Tuhan, ini hari ini. Jadi penekanan itu mereka suka, ini hari-hari ini hari Tuhan. Itu. Jadi itu yang saya ingin tanya. Dan kedua, saya lihat pelajaran ini ada dua dimensi pendeta ini. Perhentian berdasarkan tempat, yaitu janji Tuhan kepada Abraham, Israel, dan digenapi. Cuma pertanyaan saya, dan perhentian berdasarkan waktu ya, kita tahu hari ke-7 itulah yang di ayat 9 sebagai ayat hafalan kita. Cuma yang pertanyaan saya, bagaimana jangan kita terjebak sama dengan pertanyaan Pak Boyke mingguan tadi. Kita terjebak ke legalistik sebab kita lihat bangsa Israel, orang-orang Farisi dan tua-tua itu, mereka mengklaim Tuhan Yesus itu melakukan hal-hal yang mereka bilang tidak boleh ada Sabat. Tadi disinggung tentang perkawinan. Perkawinan itu perbuatan baik dan Tuhan Yesus katakan jelas, pada hari Sabat kita di perbuatan baik yang kita lakukan itu yang sangat esensi, yang mendasar, ya kan, perbuatan baik. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Sampai kan diklaim, oh ada hari-hari yang lain, kenapa menyembuhkan dari Sabat? Nah, itu yang saya sangat ini di sini pendeta yang kurang paham di sini ada di bagian penuntun guru halaman 55 sekolah Sabat kita, di bagian kedua komentar pengamatan sehari Sabat, hari perjanjian. Di pertama ada 3 situ. Ada pertama di sini bilang, karena Yosua tidak dapat memimpin Israel ke dalam perhentian rohani. Kita tahu Yosua berhasil dia bawa kan masuk ke tanah Kanan. Dan setelah saya cermati perjanjian ini, kenapa perhentian rohani gagal? Oleh karena mereka itu masih menyembah berhala sebagian. Memang sebagian besar mereka tidak masuk, tapi ada yang masuk ya. Yang saya tanya, apa kiat-kiat kita mensikapi perjanjian ini untuk kita masuk ke tanah Kanan surgawi itu? Apa yang menjadi ke Yosua gagal? Yang membawa apa kita kiranya? Bisa gagal seperti ini kan? Sebab kalau kita bilang kita selamatkan oleh penurutan itu legalis ya kan? Tetapi kalau kita juga tidak menurutkan, tidak masuk surga kita. Itu dia. Biar kita beriman bagaimana kasih karunia, tapi kalau kita tidak datang hari Sabat atau kita melakukan hal-hal dusta aja, itu di Wahyu 20, 21, 22 itu ada kata dusta tidak akan ke tanah perhentian itu apa ke surga itu. Jadi ini yang saya ingin tanya ke pendeta. Ada 3 pertanyaan. Terima kasih pendeta. Iya. Oke. Tentang mengenai masalah Sabat, kita kan sudah singgung tadi, ya ada beberapa macam kata Sabat yang kita harus ingat. Oke. Jadi tempat perhentian seperti memasuki akan Kanaan, ya itu boleh Tuhan rencanakan mereka adalah mempunyai Sabat di situ dalam arti ya Sabat sebagai tempat di mana mereka menyembahkan Tuhan dengan penuh damai dan sejahtera. Ya. Jadi sampai di Kanaan atau sampai di surga adalah Sabat. Makanya dikatakan kemudian persekutuan dengan Yesus, keselamatan oleh sebab kasih karunia itu adalah suatu Sabat. Ya. Tetapi bukan
menjadi menggantikan akan Sabat pada hari yang ketujuh, ya. Sebab Sabat hari yang ketujuh juga merupakan sesuatu poin yang sangat penting yang boleh menyiapkan diri kita untuk satu persekutuan sepenuhnya di dalam Tuhan. Oke. Jadi berbicara tentang hari ini, ya, hari ini boleh menjadi satu tempat di waktu di mana kita penuh dengan persekutuan dengan Tuhan dan mempunyai satu damai sejahtera, ya. Jadi itu kepada pertanyaan pertama. Kemudian mengenai masalah faktor yang kedua, ya, Joshua gagal. Kenapa? Oleh sebab ya memang mereka sampai di Kanaan, ya, tetapi tidak mengerti akan arti perhentian yang dimaksudkan di sana. Ya. Kenapa? Tuhan mengharapkan bahwa mereka itu saat tiba di Kanaan akan menjadi satu tempat di mana mereka betul-betul mengenyampingkan akan berbagai macam berhala dan sebagainya. Mereka hidup di dalam suatu suasana yang penuh ketaatan kepada Tuhan. Ya. Nah, itulah sebabnya oleh pengaruh daripada orang Kanaan. Salah satu juga oleh sebab mereka tidak sungguh-sungguh di dalam menurut. Ya. Kenapa? Tuhan katakan bahwa itu semua harus dimusnahkan, tetapi mereka hanya berhenti di tengah jalan. Ya, akibatnya mereka dipengaruhi juga oleh bangsa-bangsa, ya, dan suku-suku Kanani itu, Amalek, Amori dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang menyembah kepada Baal, Astoret, dan menyembah Baal dan Astoret itu ya Telok, ya, orang Edom, ya, mereka itu sudah terpengaruh oleh dewa-dewa dan sebagainya dan melakukan kegiatan-kegiatan menyembah Baal misalnya itu dengan aksi-aksi hubungan seksual, ya. Jadi itu adalah satu hal yang sebagian telah terpengaruh dan itulah sebabnya maka mereka harus, ya, dibersihkan kembali, ya. Jadi mereka gagal oleh sebab mereka kembali jatuh ke situ. Jadi sekarang pertanyaan supaya bagaimana supaya jangan gagal, ya. Kita kemudian kembali kepada masalah supaya jangan kita itu legalis. Masalah legalis itu, ya, kalau seandainya kita sudah merasa penurutan itulah yang menyelamatkan kita. Jadi Anda menjadikan diri jadi pusat. Oleh sebab saya sudah menurut, maka saya itu akan selamat. Padahal penurutan itu bukan oleh sebab, keselamatan bukan oleh sebab penurutan. Keselamatan itu adalah anugerah Allah. Dan anugerah Allah yang menyebabkan Anda ingin untuk menurut. Ya, kita cukup bahas banyak tentang kebenaran oleh iman. Jadi kita harus ingat ketidaksanggupan kita untuk menurut. Ya, kalau kita sudah merasa bangga bahwa kita sudah menurut, kita sudah salah. Ya, kita sudah menjadikan diri, ya, sebagai pengganti Tuhan. Kita selamat oleh sebab usaha manusia, walaupun yang dibuat itu adalah penurutan kepada Tuhan. Tetap, ya. Jadi, ya, harus selalu ingat keselamatannya anugerah Allah dan kita rindu untuk menurut oleh sebab anugerah Allah yang telah bekerja dalam diri kita. Kita berterima kasih oleh sebab anugerah Allah, ya. Jadi penurutan oleh sebab anugerah Allah. Nah, adalah benar bahwa kalau tidak menurut tidak masuk surga. Benar. Kenapa? Sebab dari buah-buahnya kita dikenal. Amin. Ya. Jadi Tuhan melihat kita daripada buah-buahnya. Jadi waktu ditanya, waktu orang katakan, bukankah kami menyembuhkan orang atau membuang setan dengan nama Tuhan? Kita lihat itu di dalam buku Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, ya. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu sebab kamu melakukan kejahatan. Kenapa? Jadi dalam penghakiman, ya, buah-buah itu sangat penting. Ya, kita harus menghasilkan buah roh. Dan apa standarnya? Hukum Allah. Ya. Bagaimana kita selamat? Bukan sebab hukum, tetapi oleh sebab anugerah. Kita harus tahu bedanya. Ya, ya. Yang membuat kita selamat adalah
anugerah Allah, ya. Dan anugerah Allah yang menghasilkan perbuatan dalam hidup kita. Ya. Standar daripada penghukuman adalah hukum Allah, ya. Standar daripada penghakiman, ya, adalah hukum Allah. Itulah sebabnya buku-buku akan dibuka. Ya, bagaimana hasil perbuatan kita? Apakah kita menurut? Ya, apakah kita melanggar? Apakah sesuai dengan kita punya pengakuan? Keselamatan sesuai dengan pengakuan kita bahwa Yesus sebagai juru selamat dan oleh sebab menerima akan anugerah Allah, ya. Dan anugerah Allah yang bekerja akan menghasilkan penurutan, ya. Dan penghakiman syaratnya adalah hukum Allah, dan kita akan lihat dari buah-buah kehidupan kita. Apakah ini bisa jelas, Saudara Tambuun? Pasti jelas ya. Pasti. Dari pendeta kan, jadi kita diselamatkan oleh kasih karunia, dan setelah diselamatkan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kita. Sebab ketaatan, kita kira itu bangsa Israel, mereka nggak ada istilah iman, ketaatan. Begitu juga oleh Tuhan, udah tentu iman. Cuma yang bahaya di sini kan orang semua mengatakan kami beriman. Iman yang bagaimana? Yakobus bilang kan iman tanpa perbuatan mati, ya kan? Jadi iman harus disertai dengan perbuatan. Kalau cuma percaya, setan juga percaya, malah gemetar, Tuhan Yesus bilang. Tapi kalau kita menurut, sudah pasti itu iman itu sempurna. Dan yang satu pendeta yang tadi, perbuatan baik. Tuhan Yesus dikecam sama orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dia melakukan penyembuhan hari Sabat. Di sini pernah saya dengar ada orang malah hari Sabat dia tidak mandi lagi. Itu dia. Karena ya melakukan itu katanya ada di tulisan Ellen G. White itu. Yang itu. Baik. Perbuatan baik. Dan ini pendeta, saya ingin kasih tahu, saya pernah hadiri pesta pada hari Sabat. Dan terus terang aja anak saya. Sebab saya tidak tahu bagaimana kejadiannya. Tapi dengan adanya itu pendeta saya berkhotbah. Walaupun itu malam Sabat jadinya pendeta. Saya memang undangan itu hari Jumat. Tetapi sampai buka Sabat masih ada pesta. Tapi waktu mereka lihat muka saya sudah lain, mereka datang ke saya. James, kenapa muka kamu kayaknya kurang sakit kamu apa? Saya bilang sekarang sudah hari Sabat. Oh, mereka tahu. Itu adik saya dan dia Advent tadinya, tapi dia sudah enggak Advent. Oh iya, mereka tahu. Tapi setelah itu saya sampaikan, sebetulnya saya sudah tidak ada di sini. Jadi saya berkhotbah itu. Tapi walaupun itu ya itu case tertentu pendeta, itu keadaan-keadaan Kristen. Saya tahu banyak orang-orang saudara-saudara kita yang melakukan pesta saudara pada hari Sabat dan mereka nggak datang. Dan itu memang oke, itu memang iman dari dia. Tapi kalau bagaimana dengan perbuatan Yesus? Bukan juga datang berbuat baik, menyembuhkan, bahkan memetik gandum pada hari Sabat itu murid-muridnya. Itu merupakan satu kendala juga kan? Itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya melakukan itu. Bagaimana? Baik, kita harus mengetahui ya akan latar belakang dengan keadaan itu. Yang mengkritik daripada Yesus adalah orang-orang Farisi, ya. Dan mereka itu mempunyai satu daftar mana yang boleh dan tidak boleh. Dan itulah legalis, ya. Jadi Yesus tidak mau dipengaruhi oleh legalis, ya. Dan Yesus mau coba membawa kepada mereka satu perspektif yang baru mengenai masalah Sabat, yaitu adalah halal untuk berbuat baik pada hari Sabat. Jadi kalau Anda melawat, menolong orang, ya, kemudian memberikan makanan kepada mereka yang menderita ataupun yang lapar, itu adalah satu tindakan yang baik pada hari Sabat. Ya. Jadi halal, jadi baik untuk berbuat pada hari Sabat. Jadi jangan kita legalis, oke? Tetapi saat yang sama, ya kita sebutkan bersuka cita bukan berarti bahwa akhirnya kita bisa jadi pesta pora pada hari Sabat, ya. Oh, iya. Tetapi biarlah kita buat satu tindakan yang dapat memuliakan nama Tuhan, dan sukacita itu datang daripada Tuhan. Hanya Tuhan yang memberikan sukacita. Kalau kita sudah merasa dosa kita diampuni, kita mempunyai satu sukacita kan, mempunyai damai, ya. Itu sukacita yang saya maksudkan, bukan senang-senang. Iya. Oke. Jadi hari Sabat kita
punya Makasih pendeta. ya kita punya sukacita sehingga kita merindukan terus hari Sabat itu ya, lepas dari pikiran penat Betul. keduniawian seperti itu ya. Dan Iya. terkait jawaban pendeta atas pertanyaan dari Bapak Bapak siapa tadi jadi lupa. Pak James. James Tambuwun. Ya, itu juga sudah menjawab pertanyaan dari Pak Boyke. Benar ya Pak Boyke ya? Maafkan tadi agak terlewat. Nah, ini pendeta sebenarnya waktunya sudah lewat, tapi ini adalah ya sudah terjawab katanya Pak Boyke. Terima kasih. Ada satu pertanyaan yang cukup bagus juga dari Ibu Elizabeth. Menguburkan jenazah pada hari Sabat apakah boleh pendeta? Jadi kembali kepada prinsip dengan pernikahan, ya. Jadi itu acara rohani menguburkan itu, tetapi oleh sebab itu mengambil waktu dan persiapannya yang sangat banyak untuk masalah Sabat, ya, artinya untuk menguburkan, ya, maka kita selalu menghindarkan acara penguburan pada hari Sabat, ya. Yang biasa dibuat di Amerika di sini ada acara celebration of life, ya, atau ya celebration of life, ya, itu atau memorial service, ya. Jadi penguburannya itu penguburannya hari Minggu misalnya, tetapi dibuat acara memorial service atau celebration of life pada hari Sabat. Itu adalah satu hal yang baik, memang berupa satu kebaktian, ya, acara kebaktian di mana orang memberikan kesaksian tentang saudara yang meninggal ini, ya, kemudian ya ada khotbah, ya, kemudian nyanyian-nyanyian, ya, untuk menghibur kepada keluarga yang berduka. Itu adalah hal yang sangat baik, ya. Namun, ya, menguburkan, ya, biasanya kita tidak lakukan. Oke, kenapa? Artinya di kalangan Advent. Namun, ya, kalau ini bukan Advent, ya, saya sendiri berpendapat kalau ada penguburan, ya, adalah bagus kalau Anda menghadiri. Ya. Kenapa? Ya. Oleh sebab Anda bisa menunjukkan simpatik, ya. Sebab kalau Anda tidak menghadiri, maka Anda dianggap orang yang tidak menaruh perhatian, ya. Ya. Jadi, nah inilah kita coba lihat bahwa kalau yang legalis katakan sama sekali tidak boleh menghadiri, ya. Tetapi kalau kita merasakan ini adalah untuk kebaikan daripada keluarga ini, Anda ingin memberikan hiburan kepada dia, ya, ya, maka Anda ikut, ya, melayat, ya, itu untuk saya pribadi adalah satu perkara yang baik, oke. Tetapi untuk menguburkan itu sendiri untuk keluarga kita, ya, sebab membawa artinya ya termasuk persiapan-persiapan yang sangat banyak yang menyebabkan orang bisa lupa tentang hari Sabat, ya, saya lebih senang untuk menghindarkan itu, ya. Mudah-mudahan sudah bisa melihat apa perbedaannya. Ya, pendeta. Kali ini kita lewat hampir setengah jam ya. Tapi ini benar-benar pertanyaan yang terakhir ya Pak Pendi Sitohang ya, bahwa hari Minggu bahwa di sorga kita pelihara hari Sabat sesuai dengan ayat inti Ibrani 4 ayat 9. Boleh diberikan tanggapan pendeta? Jadi maksudnya memang kita tetap pelihara hari Sabat loh di sorga ya pendeta ya? Ini dari Ibrani 4 ayat 9. Iya. Bisa juga lihat kepada Yesaya 66 ayat 22 dan 23 bahwa dari Sabat ke Sabat kita akan menyembahkan Tuhan. Oke. Jadi hari Sabat adalah satu hal yang kita akan pelihara di surga, dan kita jangan tunggu sampai di surga baru pelihara hari Sabat. Jadi saudara Pendi Sitohang boleh sampaikan kepada mereka, kita sudah bisa menikmatinya sekarang ini.
Dan ini boleh merupakan suatu gambaran, ya, satu foretaste, ya, satu bagaimana kita mencicipi, ya, akan kesenangannya bersekutu dengan Tuhan, ya, mempunyai damai sukacita di dalam Tuhan melalui pemulihan hari Sabat, ya. Jadi itu tanggapan saya kepada pertanyaan ini. Iya. Makanya selama di dunia ini kita pelihara hari Sabat supaya kita bisa match di surga nanti. Jadi nggak canggung ya. Baiklah, Pendeta, waktunya sudah habis dan kita akan tutup pertemuan pada malam hari ini. Boleh bertanya satu pertanyaan? Waduh, waktunya sudah habis, Pak. Sudah lewat banyak sekali. Kita ketemu lagi sahabat depan ya, Pak ya. Oke. Kita akan tutup pertemuan ini. Dan Bu. Dengan siapa, Pak? Saya Pak John ini, John Batupongo. Oh iya, Pak John. Baru kali ini mengikuti pelajaran Alkitab. Iya. Nah, mohon izin Pak Pendeta, saya ingin tanya. Saya bukan saya adalah memeluk agama Protestan, ya. Tapi saya senang dengan pembicaraan dari pendeta-pendeta Advent itu, dan saya ikutin semuanya karena saya banyak teman dari Advent. Jadi apakah nanti pada berikut-berikutnya itu bolehkah saya bertanya begitu Pak Pendeta? Mohon izin. Boleh. Oh, boleh. Dengan senang hati. Kalau mau ambil kelas khusus, ya, juga bisa. Artinya kalau bisa hadir besok, ya, juga itu khusus pelajaran Alkitab, tapi dalam bahasa Inggris. Hari ya. Minggu malam. Hari Minggu, malam, ya. Jam 8 hari malam. Minggu malam, ya. Coba Nanti, saya usahakan. ya. Bisa Saya sudah dapatkan berapa dia kali punya ikut Pak Pendeta. Saya dengan Pak James, kalau hari Selasa sore itu saya suka ikut bagaimana. Dan saya mengalami pengalaman sedikit begini. Mohon izin ya untuk waktunya sedikit. Saya itu tadi sudah ada pertanyaan saya tadi sudah terjawab oleh Pak Pendeta mengenai hari Sabat tadi, di mana Yesus menyembuhkan orang sakit pada waktu Sabat. Pada waktu Sabat juga murid-muridnya memetik gandum untuk makan, tapi itu sudah dijawab oleh Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Nah, yang saya tanyakan Pak Pendeta ini, apa boleh legal nggak saya ikut nih di acara-acara begini? Karena saya sih sama, kita kan punya Alkitab sama, Protestan sama Advent sama. Nah, kemudian pengalaman saya juga waktu saya sakit, saya dirawat oleh Dr. Jim dari Manado, saya di Jakarta sekarang ini, dan anaknya Dr. Edmond. Ya. Tapi pada waktu saya masuk di sana hari Jumat, Sabtu, mereka nggak ada. Tapi Dr. Edmond anaknya ada, datang dia jam 6 sore. Nah itu yang pertanyaan saya, apakah memang untuk pelayanan begini sebagai seorang dokter, kebetulan saya juga seorang tenaga medis, apakah pelayanan seperti ini bisa dilakukan atau bagaimana? Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Saudara John. Jadi untuk acara seperti ini, kalau Saudara John senang untuk menghadiri, ya, dengan senang kami menyambut Anda untuk menghadiri akan pelajaran-pelajaran yang diberikan setiap hari Jumat malam. Oke. Terima kasih. Kalau akan bertanya, dipersilahkan. Ya, dipersilahkan untuk bertanya, dan kami merasa senang sebab ini pelajaran akan bermanfaat kepada semua orang. Kasih karunia Tuhan itu tidak dibatasi kepada satu kelompok. Oke. Jadi semua kita bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan, dan kami senang untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Itu satu. Ya. Yang kedua, mengenai masalah soal menyembuhkan, memang kami bisa untuk menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, istri saya sendiri seorang dokter. Ya, dari waktu ke waktu selalu
bertugas sebagai dokter, kalau ada apa namanya, sebab walaupun rumah sakit kita tutup untuk kasus Administrasi. biasa ya OPD, tetapi untuk darurat itu selalu ada, dan juga ada dokter jaganya ya. Jadi oleh sebab memang menyembuhkan ya adalah sesuatu perkara yang dapat kita lakukan, oke. Seperti yang Yesus telah buat ya. Namun Yesus buat itu bukan berarti satu perkara yang rutin ya. Itu adalah satu perkara yang emergency, orang memerlukan pertolongan, kita tolong. Oke. Itu yang kita buat, makanya untuk kegiatan-kegiatan yang lain ya, keuangan apa semua itu adalah misalnya tutup pada rumah sakit Advent. Oke. Tetapi untuk masa darurat selalu kita harus siap untuk memberikan pertolongan. Ya. Oke, saya rasa sudah cukup itu. Ya, sudah lebih 24 menit daripada biasa. Ya. Oke, terima kasih Pak John sudah Sama-sama. dan bergabung. Kami undang untuk minggu depan untuk ikut lagi ya Pak, dengan Zoom ID yang sama dan passcode yang sama, juga jam yang sama. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian yang masih mau bertanya, kami mohon maaf, kita akan bertemu kembali pada Sabat mendatang ya, hari Jumat jam 18.30. Simpan pertanyaannya, masih boleh bertanya ya, karena waktunya sudah habis. Baik, kita akan tutup pertemuan ini dengan berdoa. Dan saya mohon di sini kesediaan dari Bapak Lasman, tadi di mana ya Pak Lasman? Simanjuntak. Ya. Ya, Saya jangan lupa ini nama-nama yang minta untuk didoakan. Siapa tadi yang didoakan siapa? Iya, Pak Lasman. Anak daripada Saudara Sugiarto. Anak Sugiarto ya. Ya. Kemudian Caroline Ringo-Ringo. Dengan anaknya, dia masih terpapar COVID yang kedua. Juga Ibu Evi tadi minta didoakan juga, lagi agak demam. Ibu siapa? Ibu Evin. Ibu Evi, ya. Evi Boyo. Demam. Kemudian yang selalu buat poster kita itu Ibu Jessica, sekarang sedang melahirkan sesar. Jadi tolong didoakan Ibu Jessica, anak dari Brother Nofri. Ya. Iya. Oke. Ya, dan kita doakan semua kita agar tetap sehat, tetap setia kepada Tuhan. Ya. Mari kita satukan hati dan kita akan berdoa yang akan dilayangkan oleh Bapak Lasman Simanjuntak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, kembali kami datang ke hadapan Tuhan pada hari Sabat yang suci dan kudus ini. Puji syukur dan terima kasih Roh Kudus telah memberikan kepada kami masing-masing akal budi, hikmat ilahi dan roh rendah hati di dalam pelajaran sekolah Sabat yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Kuntaraf, pelajaran kelima, Yesus pemberi perhentian. Biarlah Tuhan semua pelajaran-pelajaran ini nanti akan kami bawakan di kelas kami masing-masing, supaya kami bisa memberitakan firman Tuhan untuk pelajaran sekolah Sabat, pelajaran kelima, Yesus pemberi perhentian ini Tuhan. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, pada Sabat, malam Sabat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, khususnya untuk saudara-saudara yang sakit saat ini Tuhan, baik sakit di rumah atau dalam perawatan di rumah sakit Tuhan. Di antaranya permintaan dari anak dari Bapak Sugiarto, kemudian dari Caroline Ringo-Ringo dengan anaknya sedang sakit juga Tuhan, kemudian Ibu Evi dan Ibu Jessica yang sedang persiapan untuk melahirkan secara sesar Tuhan. Ya Tuhan, kepada saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit Tuhan, berkati sentuhan tangan dokter, berkati obat-obatan, makanan dan minuman Tuhan. Biarlah Tuhan hari Sabat adalah hari kesembuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan kami mohon akan kesembuhan ini Tuhan. Bapa kami yang bertakhta di surga, berkati kami semua Tuhan sepanjang hari Sabat ini. Berkati dalam kehidupan kerohanian kami Tuhan. Berkati juga Tuhan dalam kesehatan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Kuntaraf yang telah memimpin kami dalam diskusi pelajaran sekolah Sabat Tuhan. Berkati ya Tuhan Bapak Pendeta Kuntaraf di dalam pelayanan
di dalam berkat-berkat rohani dan berkat-berkat kesehatan ya Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami mohon pertolongan ini Tuhan. Begitu juga Tuhan Ibu Peggy Wower Tuhan sebagai host dalam kami melakukan diskusi Zoom ini Tuhan. Tolong berkati Ibu Peggy Wower di dalam pelayanan, berkat rohani dan berkat kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan sepanjang hari Sabat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh menguduskan hari Sabat, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat kepada kami, baik berkat jasmani maupun berkat trisma, berkat rohani Tuhan. Ya Tuhan, pertemukan kami Tuhan untuk Sabat Jumat depan Tuhan, untuk kembali kami berdiskusi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan baik di bumi maupun di sorga. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Ampuni segala dosa-dosa yang telah kami perbuat selama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. 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 Terima kasih Pak Baik, Asman. terima kasih Ibu Peggy sebagai moderator. Amin. Ya. Baik, Amin. terima kasih buat Kemudian kita terima semua. kasih semua yang ambil bagian. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Bali. Terima kasih. Selamat Sabat semuanya. Terima kasih, Salam sehat Bu selalu. Peggy. Tuhan memberkati. Selamat Sabat Pendeta Terima Kuntara. kasih. Selamat semuanya. Sabat. John, terima kasih Pak Terima John. kasih. Peggy. John. Ya. Pak Ya. John, selamat malam. Pendeta. Selamat malam juga. Oke, Tuhan berkati semua. Ya, Apa, saya Pak? akan kirimkan bahannya di grup seperti biasa ya. Terima Jadi kasih Ibu Ibu Ketua. Peggy. masih mau kan bahannya kan? Kalau nggak mau, Oh, nggak apa. Masih Bu. Dibutuhkan Oke. bahannya. Ditunggu. Kita hitung Oke. mundur ya. 5, Ya. lambat Hitung, angkat hitung. semua 4, Hitung 3, satu-satu berkatmu. 2, Salam sehat selalu. Tuhan berkati. Selamat Tuhan Sabat. berkati, Megi, makasih. Semua.